Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Bapak Komandan Koramil Kemolong, atau yang mewakili. Koramil itu Komando Rayon Militer. Karena Indonesia ini pertahanan berada di tangan rakyat semesta. Jadi TNI bersama rakyat, maka untuk menjaga kebersamaan itu di tingkat paling bawah, di tingkat kecamatan ada wilayah teritorial untuk menjaga ketahanan, mempertahankan Indonesia oleh rakyat, tapi intinya anak-anak rakyat yang menjadi TNI. Maka ada di kecamatan itu Komando Rayon Militer. Kalau di kabupaten ke kota namanya Komando Distrik Militer. Artinya nanti di atasnya ada Korem. Nah, di atas Korem ada Kodam. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Kepolisian Sektor Kemolong, ya. Ini lahiran tahun 72, Pak Agus ini, ya. Nah, kalau polisi itu NRP, itu diawali dengan nomor itu tahun kelahiran, ya. Nah, jadi kalau saya tanya, NRP berapa? 72, Pak. Nah, itu berarti beliau lahir tahun 72. SPN-nya mana? Oh, ini lulusan SPN Mojokerto. Nah, gitu. Secapanya tahun berapa? Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan nanti membuka atau launching Kampung Ramadan Beach atau tahun yang ketiga di Masjid Al-Ikhlas Kemolong, Sragen. Saya berangkat jam 5 sore dari Jogja, tapi di daerah Prambanan sampai pintu tol Klaten itu macet total, sehingga perkiraan saya 6:30 atau maghrib saya sudah berada di sini, baru jam 8:20 bisa sampai ini, ya. Jadi mohon maaf terlambat, ya, karena kemacetan yang luar biasa sejak siang tadi karena banjir akibat dibangunnya tanggul besar, yaitu jalan tol. Ketika curah hujan tinggi, airnya kan tidak bisa lewat tuh, ya. Nah, itu menjadi Masya Allah, ini kemacetannya luar biasa. Baik, kita akan makan bakso. Itu acara intinya, Pak, ya? Nah, tapi sambil itu kita ngobrol dari apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Ini berbagi pengalaman. Sebaiknya di masjid itu ada organisasi intra yang bisa berkelanjutan menyiapkan kader. Jadi kalau di Jogokarian ada organisasi anak-anak prasekolah sampai SD kelas 6. Itu dulu namanya PAD, Pengajian Anak-anak Jogokarian.
sudah ada sejak sebelum adanya masjid. Jadi Masjid Jogokarian itu dibangun, ya, dimulai diletakkan batu pertama tahun 66, itu tanggal 22 September. Ketika itu Kolonel Sarwoedi Wibowo juga sedang membawa RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, memimpin penumpasan G30 SPKI. Nah, jadi di Jogokarian belum ada masjid, tapi sudah ada pengajian anak-anak Jogokarian, PAD, jadi dulu ejaan lama, DJ ya. Tuh, karena perubahan ejaan itu terjadi pas Pak Agus lahir. Tahun 72 itu ada EYD, ejaan yang disempur. Nah, sehingga berubah menjadi PAJ, dan tahun 96 ketika terjadi konflik Palestina di Gaza dan lahirnya organisasi perjuangan Hamas, anak-anak itu usul kepada saya sebagai ketua umum Takmir Masjid Jogokarian waktu itu, namanya diganti Hamas, singkatan Himpunan Anak-anak Masjid, gitu ya. Jadi itu karena ada Hansip, pertahanan sipil, nah ini ada Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid. Jadi sejak tahun 96 organisasi ini menjadi namanya Hamas Jogokarian, Himpunan Anak-anak Masjid Jogokarian. Kegiatan intinya adalah membiasakan anak-anak itu berjamaah sholat di masjid, terutama di waktu maghrib. Nanti sudah maghrib ngaji sampai dengan isya. Nah, ngajinya terstruktur. Ada kurikulumnya, ada pengasuhnya dalam bentuk madrasah diniyah. Maka oleh adik-adik Hamas ini disingkat Madinah, Madrasah Diniyah Hamas. Ya. Nah, siapa yang mengurus anak-anak prasekolah sampai SD? Anak-anak SMP kelas 1 dan kelas 2. Nah, itu namanya pengurus Hamas. Jadi anak-anak SMP kelas 1, kelas 2 itu sudah ngurusi ratusan anak. Sudah terlatih mengorganisasi teman-temannya. Ini nanti bisa disaksikan dalam film Ramadan Bahagia dan Membahagiakan. Nanti akan tayang perdana di awal Ramadan di seluruh Indonesia. Ya, ini kita buat film singkat. Ya, tadi ada gambar anak-anak itu sudah kita libatkan. Jadi sebelum Ramadan itu suasananya sudah dikondisikan kegembiraan. Dulu di kampung sama dengan Gemolong itu ya. Kalau sudah masuk bulan Ruah, Syaban, udah bergemuruh di kampung itu lagu anak-anak itu. Iki sasi Ruah, nulisasi poso, kewajiban kita kudu poso. Sesasi lawase ora mangan ngombe, esok tekan sore sak rampungi. Nah, itu terus anak-anak libur sekolah waktu itu, wah, nebang pohon bambu, gawe long bumbung. Kalau di sini apa, meriam bambu itu disebut apa kalau di sini? Nah, itu ada yang pakai minyak tanah, ada yang pakai karbit. Wah, itu menjelang Ramadan sudah bersahut-sahutan itu. Perang antar gang, tung gitu ya. Nah, jadi suasana gembira gitu ya. Seperti sabda Nabi, man faroha biduhulir Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka.
Jadi sejak anak-anak itu sudah dibiasakan menjelang Ramadan itu sudah ada gairah. Maka kita pasang lampu sepanjang jalan, kita adakan kerja bakti, tiap RT itu disubsidi oleh masjid untuk bekerja bakti membersihkan RT-nya masing-masing, terutama gang-gang itu supaya Ramadan itu bersih. Kemudian lomba membuat lampion Ramadan, nanti lampunya digantung di depan rumah masing-masing. Terus antar RT kita adakan lomba membuat gapura menyongsong Ramadan. Tiap RT kita subsidi 1,5 juta untuk membuat gapura. Nanti juaranya kita berikan hadiah. Sehingga betul-betul kampung itu ada suasana bahagia menyambut Ramadan. Alhamdulillah ini tahun ketiga di Gemolong ini saya tadi masuk lihat itu masjid-masjid terang benderang gitu ya. Jadi ada nuansa kegembiraan tapi belum terlibat anak-anak. Jadi kalau di Jogokarian dulu sebelum karpet anak-anak ini sudah nyuci tikar. Sampai sekarang nyuci tikar sebelum Ramadan itu cari sungai yang jernih gitu ya. Wah, kita bawa anak-anak nanti sambil mandi, sambil nyuci tikar. Karena di kampung Jogokarian itu tidak mungkin anak-anak taraweh di masjid karena jumlahnya banyak. Ada 12 tempat taraweh anak-anak, khusus anak-anak itu. Nah itu dikoordinasikan oleh Mas, sehingga ada kader. Nah anak-anak yang usia SMP kelas 2, kelas 3, SMA kelas 1 sampai mahasiswa itu ada wadahnya, namanya Remaja Masjid Jogokarian, disingkat RMJ. Sering guyonannya jadi Remaja Mencari Jodoh, RMJ. Karena banyak yang kemudian berjodoh di aktivitas remaja masjid. Nah, remaja masjid ini kepengurusannya pendek karena kaderisasi supaya cepat, periodenya 2 tahun. Ketuanya disebut presiden. Presiden remaja masjid. Itu kalau milih pemilu. Ya, sekitar sekarang itu pemilihnya sekitar 350 anak-anak remaja tadi, anak-anak SMP, SMA, dan mahasiswa. Memilih presiden remaja masjid gitu ya. Nah, programnya 5 sukses. 5 sukses remaja masjid. 1 sukses studi, 2 sukses ekonomi, 3 sukses organisasi, 4 sukses sosial, 5 sukses ukhrawi. Nah, yang sukses ukhrawi itu sekarang kita kembangkan, anak-anak remaja masjid kita tugaskan untuk safari masjid sedunia. Bulan yang lalu saya suruh jalan-jalan ke Jepang, berhubungan dengan masjid-masjid yang ada di sana, di Jepang, tapi mengunjungi masjid-masjid untuk membuat komunikasi dan silaturahim Masjid Indonesia dengan Jepang, ke Korea Selatan. Sekarang ini lagi umroh backpacker. Jadi dikelola sendiri oleh anak-anak remaja itu, beli tiket promo, menggunakan pesawat Singapore Air, pesawatnya bagus, Jogja, Jakarta, Singapura, Madinah, PP itu hanya 8 juta. Ya, untuk membeli visa 1.500 real. Kira-kira kali 3.000 ya. Nah, kemudian sekarang pesen hotelnya di Mekah, di Madinah, di Jeddah itu sudah bisa online. Jadi kira-kira kemarin berangkat tanggal 9 Februari, nanti baru pulang hari Senin
24 itu kira-kira cuma 12 juta sudah bagus. Nah, bisa umroh dikelola sendiri. Nah, bulan depan akan kita tugaskan untuk mengunjungi beberapa masjid di Eropa. Kita akan membuat program diaspora Indonesia. Maksudnya, kita akan mengundang remaja-remaja masjid di masjid-masjid yang ada di Eropa untuk generasi Muslim Indonesia yang lahir di luar negeri, yang nggak mengenal budayanya, nanti akan kita undang untuk tinggal di Jogokarian selama setengah bulan. Kita titipkan di rumah-rumah warga, supaya mereka mengenal budaya leluhurnya. Nah, ini program yang akan kita lakukan nanti sesudah Ramadan untuk remaja masjid tadi. Nah, ini 5 sukses programnya. Kalau yang Hamas tadi selain Madinah, kita punya tahfidz Quran. Sekarang berapa pesertanya? 95 santri tahfidz. Kemudian juga ada Siber, Sinau Bersama. Jadi kalau misalnya seminggu 3 kali, anak-anak itu sesuai dengan kelasnya, itu mereka mendapat tutorial matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nanti kalau yang SMP, kelas 1, kelas 2 itu ya ada fisika ya. Nah itu dalam rangka supaya anak-anak yang sregep ngaji di masjid itu pinter-pinter. Sebab dulu orang sering khawatir, orang sah neng masjid itu ndak keteteran sekolah. Nah, kalau di Jogokarian ndak, yang anak-anak aktif ke masjid, insya Allah prestasi akademiknya bagus. Karena sejak anak-anak sudah ada siber, nanti di remaja masjidnya ada sukses studi, itu juga ada pendampingan. Ya, ini. Jadi kita sebagai orang tua itu senang. Ya, jadi saya sendiri senang dengan kegiatan itu. 4 anak saya semuanya lulusan luar negeri, semuanya dapat beasiswa karena prestasi akademik yang tinggi berkat adanya remaja masjid tadi, gitu ya. Nah ini program 5 sukses tadi. Bahkan kalau KKN misalnya, remaja masjid yang lagi kuliah kerja nyata diberi uang saku oleh masjid meskipun baru 1,5 juta selama KKN. 1 orang. Nanti kalau di daerah KKN-nya itu ada program apa yang perlu dibantu, masjid akan membantu program untuk KKN mahasiswa yang menjadi anggota remaja masjid itu. Ya. Karena kami namanya punya program penguatan dakwah pedesaan. Nah, nanti kalau sudah menikah, yang bapak-bapak muda itu ada organisasinya, namanya Kurma, Keluarga Alumni Remaja Masjid. Anggotanya tidak hanya bapak-bapak muda yang tinggal di Kampung Jogokarian, yang tinggal di seluruh Indonesia. Kami adakan kongres alumni remaja masjid. Ada yang sudah jenderal angkatan darat, ada yang sudah jenderal polisi, banyak yang sudah profesor. Itu ngumpul, itu anggota Kurma. Yang putri-putri ada wadahnya namanya Ummida, umi-umi muda. Ya, jadi sehingga tidak terputus dari anak, remaja, bapak-bapak muda, ibu-ibu muda terus. Jadi kaderisasi itu berjalan secara sistemik, terorganisir, terprogram. Nah sering masjid-masjid itu ketika anak-anak masih ngaji karena ada TPG ya, tapi remajanya nggak hidup. Karena tidak ada organisasinya yang mengelola aktivitas untuk remaja. Ada lomba menulis apa saja,
ada lomba buat desain kaos, ada pesantren grafis, ada pesantren bisnis, nah program-program untuk 5 sukses remaja tadi. Sehingga kita tidak pernah kekurangan kader dari Hamas, remaja, korma, umida, nah nanti setelah itu baru ke takmir masjid. Gitu. Dan kami punya organisasi remaja senja, aktivis remaja masjid tahun 70-an. Dulunya remaja tahun 1970 remaja. Sekarang namanya remaja senja. Nah, semboyannya apa? Matahari senja bisa lebih indah dari sinar mentari pagi. Nah, kita ngumpul ngaji, anggotanya ada yang sudah 84 tahun, 70 tahun, tapi masih ngumpul karena dulunya sama-sama aktif di remaja masjid. Itu masih terorganisir. Ya, sekarang ini yang aktif sekitar 40 sampai 60 orang. Ya. Acara yang pertama namanya Kunsiroh, kunjungan silaturahim. Oh, ini ada anggota kita di Jakarta sakit. Udah, masjid menyediakan bis. Pak, yuk tengok teman kita yang sakit di Jakarta. Wah, 1 bis, 2 bis gitu ya. Yang dulu aktif di remaja Masjid Jogokarian, tapi karena dulu dinas di Jakarta, pernah salah satu alumni angkatan saya itu menjadi komandan Bekang Mabes Angkatan Darat. Jadi begitu masuk tol kami sudah dijemput oleh pengawalan CPM. Karena dia jenderal bisa merintahkan itu ya. Kemudian nginepnya apa? Disediakan tenda dan bed tentara. Jadi kayak kalau tentara di daerah operasi itu. Dapur umumnya juga tentara semuanya. Nah ini untuk silaturahim, ini loh contoh dulu anak-anak yang aktif di masjid, tidur di masjid. Nah itu bisa jadi jenderal, untuk yang anak-anak remajanya biar bisa belajar. Ada yang jenderal polisi, dulu pernah jadi Kapol Wilpati, dulu lewat Ngemolong ini diundang ya. Tapi sudah meninggal berapa waktu yang lalu. Ya, itu. Nah itu masih terhimpun kita di alumni itu. Ya. Ada yang dikukuhkan sebagai guru besar atau profesor, nah kita datang bareng-bareng di acara pengukuhan. Jadi itu untuk menghindari terjadinya kevakuman generasi di masjid. Ya, karena saya melihat di banyak masjid itu jarang anak-anak remajanya, pemudanya itu, karena tidak ada wadahnya yang mengelola. Dan sistem kaderisasinya tidak terstruktur, tidak terprogram. Ya. Maka kita harus belajar mencontoh di TNI, organisasi yang paling solid itu, maka berjenjang itu sistem pendidikannya dari Tamtama, Bintara, Perwira, nanti masuk Sesko, Seskogap itu ya. Kalau di polisi juga begitu, nanti dari Sapa kalau bisa lolos Sespim, Sespati gitu ya. Nah, jadi di masjid juga harus ada penyiapan SDM yang terus-menerus tidak putus, masjid itu bisa tetap makmur. Nah, itu sistemnya kita bangun. Ya. Maka konsep ini kita tuangkan nanti dalam film yang bertajuk Ramadan Bahagia dan Membahagiakan. Kalau di Jogokarian, salah satu agenda Kampung Ramadan adalah bioskop Ramadan. Jadi kita nonton film bersama-sama di masjid. Ya. Nah, biasanya film-film yang unggulan yang bagus kita tayangkan ditonton bareng. Nah, kalau
Nah, kalau ini tahun ini kita membuat film sendiri, bekerja sama dengan Marbot Aplikasi. Ya. Nah, nanti masjid-masjid di mana saja yang pengen belajar bagaimana memulai menggerakkan masyarakat berbasis masjid, nah itu digambarkan dalam film yang sederhana ini, ya nanti bisa disaksikan di bulan Ramadan. Nah, kalau di Joggarian kami memang sudah sejak Ramadan, kampung Ramadan pertama, salah satu agendanya mesti ada bioskop Ramadan. Jadi nonton film bersama-sama, nanti sesudah sholat tarawih, nonton film, ya film-film yang berkualitas, patriotik, yang berkait dengan tema kampung Ramadan. Nah, Kampung Ramadan Jogokarian tahun ini sudah memasuki tahun ke-21. Temanya adalah menyongsong 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Karena tahun ini kita sudah merdeka 80 tahun. 10 windu. Maka kita mengangkat tema mendoa untuk Indonesia bahagia. Ya. Karena Indonesia Raya itu ditulis oleh W.R. Supratman tahun 1924. Itu lagunya 3 stansa. Sekarang ini setiap upacara hanya 1 stansa saja. Stansa kedua tidak pernah dinyanyikan, apalagi ketiga. Padahal ini penting bagi kita. Karena dalam stansa yang kedua itu, W.R. Supratman menulis, dan dulu selalu dinyanyikan di sekolah-sekolah, di upacara-upacara, cuman karena alasannya, kalau 3 stansa lengadeg kesuwe. Nah, tapi semangat itu harus kita pahami. Jadi W.R. Supratman itu menulis di stansa kedua dan itu dinyanyikan dulu di setiap upacara ketika saya masih sekolah. Ya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Nah itu, sekarang kita tidak pernah mendoa Indonesia bahagia, malah sekarang kabur raja dulu, Indonesia gelap, ya. Nah ini karena kita melupakan berdoa untuk Indonesia bahagia. Maka tema Kampung Ramadan Jogokarian tahun ini adalah mendoa untuk Indonesia bahagia. Nah itu stansa kedua lagu Indonesia Raya. Ya. Masa sudah 80 tahun Indonesia merdeka kok golek gas angel. Iki opo merdeka opo ndasmu. Itu. Tidak begitu menjawab pertanyaan rakyat, itu tidak boleh begitu. Para pejuang kita dahulu, Masya Allah, mikirkan rakyat luar biasa. Maka saya sering pakai baju hijau. Ini seragamnya Jenderal Sudirman dulu. Ketika mimpin TKR, Tentara Keamanan Rakyat, ya, BKR, Badan Keamanan Rakyat, kemudian menjadi TNI. Kenapa? Sudirman itu seorang guru agama. Sebelum menjadi anggota PETA, menjadi Dai Danco, dan kemudian bergabung di Badan Keamanan Rakyat, sampai terpilih menjadi Panglima Besar. Semboyannya itu yang membuat rakyat sangat mencintai tentara itu. Karena Pak Dirman punya semboyan. Cukuplah kita, para pemimpin saja yang menderita.
rakyat tidak boleh menderita. Ada nggak pemimpin hari ini yang seperti itu? Ini berani pakai baju doreng harus berani. Iya, harus mewarisi semangat TNI itu yang digelorakan oleh Pak Dev. Saya itu ke Jepang, di Kementerian Pertahanan Jepang. Itu markas besar tentaranya Jepang. Tidak ada patung samurai. Begitu masuk gerbangnya, hanya ada patung Sudirman, anak Indonesia. Itu semua tentara kalau masuk hormat dianggap seniornya, karena Sudirman ini didikan Jepang di masa perang Asia Timur Raya. Bisa menghancurkan pasukan sekutu di Ambarawa, sedangkan Jepang sendiri kalah oleh tentara sekutu. Ini, maka kalau berani pakai baju hijau harus mewarisi semangat Pak Dirman. Apalagi doreng harus lebih berani. Iya. Jadi kenapa Dewan Syuro Masjid kok seragamnya hijau-hijau? Biasanya ini kita pengen melestarikan nilai-nilai pengorbanan untuk rakyat. Nah, tahun ini ada satu program yang sedang tahun ini di Ramadan, Kampung Ramadan 21 ini kita launching nanti, adalah kita akan membuka kios makanan bergizi bersubsidi bagi warga yang kurang mampu. Jadi supaya warga miskin itu bisa berbuka dengan daging sapi, daging kambing, ikan, udang, ayam. Kita membeli itu nanti dijual dengan subsidi. Jangan sampai 80 tahun Indonesia merdeka kok ada rakyat mau menikmati daging untuk buka saja susah. Gitu. Indonesia opo yang seperti ini? Tidak boleh. Masjid harus memberi kepeloporan, membangun kesejahteraan rakyat dari masjid. Gitu. Siap nggak ini? Nah, makanya masjid itu sebagai pusat kesejahteraan rakyat. Jadi itulah tema Kampung Ramadan tahun ini. Sudah tahun ke-21. Kita nggak ingin seperti Indonesia yang kehilangan kiblat. Sehingga nggak jelas 80 tahun di Indonesia merdeka kok malah Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Sekarang sarjana bekerja gajinya UMR. Lari ke Jerman, lulusan sekolah keguruan saja. Di Indonesia ini di sana ngajar TK, gajinya 60 juta. Makanya orang kabur ke Jerman. Jadi guru TK yang gemolong bayari piro. Sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Kok orang iso ngurus negara dengan baik? Ya dikai contoh melalui masjid gitu loh maksud saya. Masjid harus memberi contoh. Bagaimana ngurus rakyat dengan benar. Kita mencontoh seperti Sudirman. Cukuplah para pemimpin yang menderita. Rakyat tidak boleh menderita. Jangan pemimpin pelengah-pelengeh, hidup mewah, rakyatnya susah. Tidak boleh. Nah, masjid ini harus memberi keteladanan di dalam selalu memajukan kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat. Nah, maka kita menghadirkan jiwanya W.R. Supratman itu di stansa kedua. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Wah, nanti refrennya menggetarkan lagi. Selamatlah pandunya, selamatlah apa? Putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Nah, sekarang laut kita aja nggak selamat kok dipagari orang, coba.
Sudah 80 tahun Indonesia merdeka kok lautnya dikapling-kapling. Ini kan Indonesia ngawur gitu. Tidak boleh terjadi. Maka diingatkan pikirannya W.R. Supratman. Selamatlah lautnya. Oh, kalau nggak segera ada tindakan, mungkin langit besok dipagari. Itu ngawur ini. Tidak boleh Indonesia kehilangan kiblat. Kembalikan ke kiblatnya. Setelah alinea 1, alinea kedua, nanti sampai ke alinea ketiga di tema berikutnya apa? Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Marilah kita berjanji apa? Indonesia abadi. Baru Indonesia abadi. Anak-anak muda di tahun 45, 49, usia 17, 16 tahun sudah ikut perang menjadi trip tentara rakyat Indonesia Perjuangan itu. Sudah ngangkat senjata itu anak-anak di tahun-tahun itu untuk mempertahankan kedaulatan negara. Lebih malu lagi tarik ke belakang. Raden Ajeng Kartini umur 12 tahun. Oleh bapaknya dipingit, nggak boleh keluar dari dalam kabupaten di Jepara sana. Satu hari oleh bapaknya diajak keluar benteng rumah Kabupaten Jepara. Kartini menangis melihat kok ada 2 gundukan rumput berjalan. Kaget ya, kok rumput kok berjalan? Didekati ternyata seorang anak kecil umur 6 tahun menggandeng adiknya yang umurnya 4 tahun sudah mikul rumput, koloran, tidak pakai baju, ini apa di sini terselip arit. Maka oleh Raden Ajeng Kartini ditanya, "Le, kui sukete sapa?" "Ndoro, niki suket kula. Kula nek esuk ngarit golek suket mangke kula sadhe teng Juragane Jarang. Ya, Bu, saya ini menyapit rumput pagi-pagi, nanti rumput ini saya jual ke pedagang kuda, nanti saya dapat bayaran 50 sen. Nanti bisa saya belikan 2 kue sagu untuk sarapan saya dan adik saya." Lah, bapak ibumu kemana? Bapak saya sudah meninggal. Ibu saya buruh cuci di Juragan Cina. Nanti siang dia pulang bawa nasi. Kami hanya makan nasi sekali sehari ketika simbok saya itu pulang dari mencuci di rumah Juragan Cina. Kartini umur 12 tahun, dia sudah bisa bahasa Belanda sejak sekolah kelas S1 SD sampai 6, nulis ke sahabatnya di Belanda namanya Stella. Stella, rakyatku yang subur, negeriku yang subur makmur. Banyak orang-orang asing datang ke negeriku hidup kaya raya. Tetapi aku setelah melihat kejadian pagi tadi, anak dengan 2 gunduk rumput sambil menggandeng adiknya yang umur 4 tahun harus bekerja menyapit rumput untuk sekedar bisa mengganjal perutnya dengan roti sagu senilai 50 sen. Aku tidak bisa lagi menelan nasi di ruang makan rumah bupati. Terpikir di benakku, aku harus berjuang untuk rakyatku. Jangan sampai rakyatku yang hidup di negerinya yang subur dan kaya raya ini, mereka hidup susah di tanah airnya sendiri. Maka Kartini itu tulisannya tersebar di koran-koran Belanda di Eropa, lahirlah Politik Ethics. Maka bulan April kan, ibu-ibu mengenang itu. Ibu kita Kartini
pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Sekarang anak-anak umur 12 tahun apa yang dipikir? Malu nggak kita pada Kartini? Anak desa Mayong Jepara sana umur 12 tahun sudah merasa tidak tega makan nasi karena melihat rakyat di belakang rumahnya hanya makan roti sagu. Sementara makan nasinya cuma sekali itu saja, upah simboknya buruh nyuci di juragan Cina. Apakah 80 tahun Indonesia masih akan begini? Yang dipikirkan dan diperhatinkan oleh Kartini dulu? Tidak boleh. Masjid harus bangkit untuk itu. Maka pengajian anak-anak itu Hamas Putri, kemudian divisi keputrian remaja masjid, Umida, ayo bergerak. Jadilah Kartini di masjid yang memikirkan kesejahteraan rakyat. Itu yang sebetulnya kita ingin lakukan. Malu kita pada leluhur-leluhur kita, ya, yang dalam usia muda sudah mengorbankan jiwa raga mereka, pikiran mereka untuk rakyatnya. Nah, kita ini sekarang umur 30 tahun aja sepertinya nggak punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Dijak masang lampu, ramelu. Nah, ini maka tema kami adalah menyalakan merah putih dalam dada anak-anak muda itu. Maka saya bahagia sekali sekarang di meja depannya ada merah putih. Ya. Itu yang harus kita paham. Ya. Ngaten Pak Rame, Pak Kosek ya. Ini. Jadi saya itu tahun 76, ini mungkin belum pada lahir. Saya sudah mengikuti rute gerilya Jenderal Sudirman. Jalan kaki. Beberapa hari, wah Masya Allah, saya nangis sepanjang jalan. Apa? Mengingat Sudirman itu menempuh rute gerilya dalam keadaan paru-parunya hanya separuh. Paru-parunya ini separuh, karena TBC yang akut paru-parunya sudah diambil separuh. Memimpin perlawanan gerilya naik turun gunung yang berat. Saya saja yang muda dan sehat berat. Maka sejak itu saya itu kalau lihat warna hijau Sudirman itu tergerak bagaimana. Ayolah, yang putri-putri semangat Kartini mikirkan jangan ada lagi anak-anak kecil kehilangan keceriaan, harus ngarit, harus hidup susah, sekedar bisa bertahan hidup, karo nyambut gawe, karo momong adine. Ya, dulu itu kan anak-anak itu sudah bisa bermain tapi sambil momong adiknya, ada jiwa melindungi generasi penerus. Ya. Dari kecil itu sudah dikondisikan begitu. Maka dengan adiknya itu sayang, dengan generasi penerus sayang. Ya. Oh adikku, oh sayangku, ojo pijer nangis wae. Ayo tulan karo aku, ono ngisor uwit manggis. Kakak itu melindungi adiknya, itu sambil ngeliwet. Sekarang Caca garing lancep ke apa? Magic jar. Dulu kalau generasi saya golek kayu, meceli, daden, lengurupnya pakai semprong. Semprong itu batang bambu damu. Nek ra murup-murup mongso udan pipine nganti lara gitu. Nah, sambil ngomong hati. Nah, kalau pemimpin-pemimpin itu punya rasa tanggung jawab pada generasi yang akan datang, negara ki ora didol murahan.
Ora pensiun ninggal ke utang kan kurang ajar itu. Wes ra dadi meneh ninggal ke utang. Akhirnya presiden berikutnya kebingungan anggarannya Raono. Ini kan ngawur tanpa tanggung jawab menjadi presiden. Tidak boleh terjadi lagi. Gitu loh. Ya. Hidupkan jiwa keindonesiaanmu melalui masjid-masjid itu. Ya, maka saran saya di sela-sela lampu itu ada warna merah putih. Jadi kalau panjenengan sekarang lewat Jalan Jogokarian, lampu lampion kita itu merah putih. Indonesia mendoa untuk Indonesia bahagia. Nek corone wong gemolong sederhana. Ramadan ngayemi gawe ayem senajan wetenge kosong ya. Nek poso ora apa-apa wetenge kosong dijarak. Nek wetenge kosong mergo ora ana beras ora ana gas. Ya disuke ganti wae menterine nek ora iso ngurusi gitu. Ra Indonesia merdeka kok ora wani ngritik. Harus berani. Ojo nganti bahlil kok jadi bahlil, enggak boleh. Perbaiki nasib rakyat kalau kamu jadi menteri. Nek ra iso mundur. Itu. Ya, jadi jiwa membela rakyat itu harus tercermin di masjid-masjid. Itu yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro sampai menjadi perang Jawa selama 5 tahun, basisnya di masjid. Jadi masjid ini adalah basis pertahanan rakyat secara historis. Makanya kalau di luar masjid banyak orang susah, masjid harus hadir menghilangkan kesusahan itu. Gitu loh. Jangan malah nambah-nambah yaput rakyatnya. Wes lagi nyambut gawe angel kok les edaran proposal itu kan. Makanya kami menggagas masjid jangan menjadi beban rakyat, maka masjid berusaha punya BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Maka Masjid Jogokarian tahun 2003, ketika kami renovasi, daripada lantai 30 saya bangun hotel. Nah sekarang dari hasil kamar-kamar hotel itu, untuk operasional masjid kita masih surplus. 1 bulan rata-rata 30 sampai 40 juta surplusnya. Itu sudah termasuk bisa menggaji imam. Ya imamnya masih baru 10 juta gajinya. Nah imamnya ora digaji nanti imamnya jorok-jorokan sampean mawon. Ya. Nah, kita bisa punya karyawan tetap 24 orang. Dan itu dibiayai tidak dari infak, tetapi dari BUMN. Sekarang kami punya 2 hotel, ini lagi membangun pabrik roti. Saya nangis itu ketika kita buka rekrutmen untuk calon karyawan pabrik roti, kita hanya butuh 2 bagian produksi, 2 bagian keuangan. Satu ini yang daftar 159. Sedih rasanya itu. Di negeri ini maka muncullah tagar kabur aja dulu. Coba meng pabrik roti masjid saja yang ngelamar banyak sekali. Dilihat CV-nya sarjana, Masya Allah. Ya, bayangkan itu. Maka marilah masjid-masjid termasuk Al-Ikhlas Gemolong ini, ya mulailah memikirkan membangun badan usaha. Digerakkan wakaf yang produktif. Maka itu mobil yang kami pakai itu belakang ada stikernya. Wakaf produktif Masjid Jogokarian. 2 hotel, 1 homestay, sawah itu. Nah ini pabrik roti belum masuk di situ. Ya. Jadi sekarang kami juga sedang mengembangkan peternakan. Karena kami pengen rakyat itu mendapat protein
yang tinggi, murah, tanpa harus kita ini mengeluarkan investasi yang besar. Saat Idul Kurban, di Indonesia ini ada 5 juta yang berkorban. Kalau harga binatang korban, misalnya domba, kambing, atau kolektif sapi itu 3 juta, maka 1 tahun itu ada dana 15 triliun digunakan untuk berkorban, dan dampaknya hanya beberapa hari saja orang makan daging. Maka saya buat takjil kurban. Bayar korban cukup sekali itu, tapi jangan di bulan Dzulhijjah. Awal tahun itu bayar. Nah, nanti kami belikan 1 bakalan domba jantan untuk disembelih, 2 betina kami ternakkan. Ya. Sudah 4 tahun ini berjalan, ternyata kalau dihitung per ekor domba per hari, kita memelihara selama 8 bulan sampai 1 tahun itu, keuntungannya bersih sekitar 13.000 per hari per ekor. Kalau 15 triliun itu bisa kita kelola dengan baik, nanti orang-orang yang tinggal di desa itu tadi dititipi 1 pejantan, nanti disetor untuk korban, yang betina diternakkan. Ternyata domba itu tiap 2 tahun beranak 3 kali. Nanti kalau beranak pertama biasanya 1 ekor, tapi beranak kedua bisa 2, bahkan bisa 3 ekor. Jadi dari uang korban itu saja, itu kalau dikelola dengan baik, di desa-desa yang ada potensi pakan, itu kalau seorang kepala keluarga mendapat modal 10 ekor domba saja, kan sudah punya penghasilan sehari 130.000. Insya Allah tidak ada orang miskin di Indonesia kalau uang Idul Kurban itu terkelola dengan baik. Nah, maka kami membuat modelnya. Ya, alhamdulillah kami sampai menyetop keikutsertaan karena minatnya banyak sekali. Kandang kita belum cukup, kita titipkan ke beberapa pesantren, pesantren juga belum punya kandang dan belum punya tenaga ahli untuk mengelola. Ini 1 contoh. Saya kira di Gemolong ini potensi peternakannya juga bagus ya. Karena kan dekat hutan ini dulu ya. Saya nggak tahu sekarang masih ada hutan nggak? Sawah-sawah ya. Ini. Ya, jadi itulah masjid. Memanfaatkan semua syariat Islam, ibadah ini sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Itulah yang kita pikirkan. Saya kalau pakai peci hitam seperti bila ini, yang untung orang Gresik. Kami mau merek Awing, Pendopo, ya, Presiden, gawean Gresik. Saya peci ini adalah peci Jogokarian. Sekarang 30 kepala keluarga di kampung Jogokarian menjadi pekerja pembuat peci. Ini sudah ekspor ke Brunei, ke Malaysia, ya. Gitu. Artinya kita sholat saja, peci kita itu memberi pekerjaan. Orang yang nganggur bisa biaya hidup keluarga, bisa menyekolahkan anaknya. Ini hanya dari pecinya. Jadi misalnya nanti Lebaran, seluruh jamaah Al-Ikhlas itu dikelola bajunya. KB masjid buat konveksi untuk baju Lebaran tahun 1446. Semua warga didata ukuran bajunya. Nah, nanti semuanya digarap. Itu bisa menjadi, kalau ada ruang di sini, jadi punya usaha konveksi. Ya, itu misalnya. Ya, cukup aja partisipannya, setahun sekali le tuku kelambi neng isi gitu. Itu saja sudah menghidupkan ekonomi. Demikian
pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik ya yang disampaikan beliau, bagaimana masjid itu bisa dirasakan kebermanfaatannya untuk masyarakat di sekitar kita. Tadi beliau menyampaikan terkait Hamas. Saya pernah berkunjung ke tempat saya itu, naik pesawat bersama anak Hamas itu luar biasa mereka. Jadi kekompakannya sudah terlihat dari permainan futsal dan sebagainya. Kemudian sebentar, kalau soal sepak bola, misalnya di remaja masjid sini ada, nanti bisa persahabatan. Di Jogokarian kita punya klub sepak bola namanya MU, Muslim United. Ya, ya, terus kemudian terkait Indonesia Raya Sansa, saya pernah merasakan menyanyikan sambil berdiri juga. Itu memang isinya doa-doa yang luar biasa yang bagus-bagus isinya, dan ya itu memang agak lama, tapi isinya luar biasa. Kemudian beliau sebagai ketua Dewan Surah di Masjid Jogokarian juga sebagai Dewan Wali Amanat di kolaborasi Masjid Pemberdayaan atau KMP. Dan alhamdulillah Masjid Alitas juga sudah tergabung di KMP. Insya Allah nanti juga akan dibuka kesempatan yang mau belajar tentang ilmu kemasjidan, ada AMP yang batch ketiga. Nanti ditunggu aja pengumumannya. Baik, Bapak Ibu, yang mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita buka untuk sesi pertanyaan. Sambil makan bakso bisa. Sambil makan bakso bisa dikeluarkan mas baksonya. Oke. Jadi sambil santai nggak apa-apa. Dari bapak-bapak, 1, 2, 1 lagi. Ibu-ibu ada nggak? Ibu nanti bisa ke lewat WA. 3, monggo. Nama, kemudian alamat di atau dari hasil mana gitu. Tes. Pak Rahmatur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya dari Taman Masjid Al-Hidayah, Tegal Lombok, Jambi. Tadi saya juga istilahnya dananya dari mana? Kebetulan tadi sudah dijawab Bapak Ustaz, itu punya BUMD, jadi punya dana istilahnya masjid sendiri. Terus saya juga istilahnya tadi sudah dikatakan bahwa untuk memenuhi dana masjid itu tidak dari hibah dan sebagainya. Termasuk ada ide supaya kegiatan-kegiatan itu bisa mendapatkan uang, termasuk kegiatan kambing dan sebagainya, peternak dan sebagainya. Nah ini apakah di sana sudah kegiatan-kegiatan itu apakah hanya di sekitar masjid, apakah untuk di masyarakat juga ada? Jadi ada kerjasama dengan masyarakat dan sebagainya. Ini adalah pertanyaan pertama. Yang kedua adalah hubungannya dengan yaitu tadi untuk bisa umroh tadi biayanya sedikit. Apakah itu ada izin dari pemerintah atau mungkin ada biro istilahnya biro umroh dan sebagainya? Apakah hanya istilahnya hanya sendiri ini merupakan suatu ide daripada Masjid Panjenengan, dari tidak ada izin dari pemerintah? Biayanya juga murah dan bisa kalau misalnya ada suatu kegiatan jauhlah itu jamaah tabligh itu kan bisa arah ke sana dan sebagainya, ke Eropa, ke Jepang dan sebagainya. Masalahnya menurut orang Islam di dunia itu hanyalah 2 miliar.
Jadi yang Kristen dan sebagainya selain Islam itu adalah lebih dari 6 miliar. Jadi ini merupakan suatu kegiatan yang bagus sekali untuk menjadikan Islam itu bisa ke seluruh dunia. Jadi apakah ada istilahnya izin dan sebagainya supaya kita nanti bisa meniru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan 3 orang sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Sumarti dari Sumber Lawang, Takmir Masjid Baitur Rahmah. Yang ingin saya tanyakan, bahwasanya kampung Ramadan yang sudah berada dan sudah ada itu tentunya namanya kampung itu terdiri dari masyarakat yang heterogen. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, bagaimana membentuk masyarakat yang heterogen itu visi dan misinya kok bisa satu, bisa menyatu di dalam rangka untuk memakmurkan kampung itu dalam masjid. Padahal pola pikir satu kampung itu tentunya jangan satu kampung, satu keluarga saja susah untuk memiliki visi dan misi jadi satu untuk memakmurkan masjid seperti itu. Apalagi dari kampung kami, kampung saya itu berbagai macam pemahaman dan sebagainya. Itu bagaimana menggiring atau memberi image, memberi mindset kepada kampung kami sehingga dari berbagai kalangan masyarakat, mungkin strata pendidikan, wawasan dan sebagainya itu sangat berbeda, bisa menyatu satu visi misi untuk mengembangkan masjid, mencari kemakmuran masjid dan sebagainya seperti itu. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama alumni AMD Angkatan Pertama. Ini yang belum saya temukan di materi AMD. Artinya saya baru mendengar proses kaderisasi dari anak, kemudian remaja, kemudian sampai orang tua muda dan pemimpin muda itu baru malam ini. Sementara secara umum itu mindset orang ya, itu seperti berjenjang itu nanti level paling tinggi adalah setelah sekolah itu adalah kerja. Jadi TK, SD, SMP, SMA, kuliah terus kerja. Atau kalau kita berpikir itu setelah TPA, lulus TPA kalau sudah ikro 6 masuk ke aturan itu sudah selesai. Nah, yang paling berat itu adalah bagaimana merubah mindset, ya, merubah mindset yang berjenjang ini tadi. Itu di Jogjakarta itu kemudian masuk terus bahkan sampai ada remaja senja. Nah ini yang cukup menarik dan ini sehingga karena yang hadir kita kalau rata-rata kalau takmir masjid itu ya rata-rata ya remaja senja itu. Hanya mungkin arifas ya sudah betul-betul tampilnya itu muda ya, Mas Ferry itu masih muda. Nah, mindset ini untuk merubah secara umum, ya, bagaimana mengajak anak-anak itu untuk berpikir tentang masjid ketika dia sudah pada level pendidikan yang tertinggi menurut mereka itu. Mungkin itu Ustaz. Ya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama kegiatan terkait peternakan kambing tadi di Surabaya itu apa hanya masyarakat di sana atau bisa meluas ke daerah yang lain. Kemudian yang kedua tentang
umroh tadi juga ada izinnya atau tidak, atau seperti apa konsepnya? Itu yang pertama. Nah, Baik, yang pertama, program ini kami naungi, ya, Masjid Jogokarian bekerja sama dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah, YDSF Yogyakarta. Ya, nah, dan ternyata banyak sekali dari mana-mana yang ikut program takjil kurban. Sehingga kami batasi hanya 187 saja untuk di unit kandang kami. Tapi di Nganjuk, di Kediri, di Magelang sekarang kita salurkan ke pesantren-pesantren di sana. 4 tahun itu di Nganjuk itu dari sekitar kita serai ya seratusan domba itu sekarang sudah 2000 dombanya. Ya, karena pakan di sana lebih murah. Jadi di sana pakan itu pakannya kering, beli, yaitu dari kulit singkong maupun bonggol-bonggol singkong dikeringkan dari pabrik-pabrik yang mengolah tapioka itu dibeli, dan ternyata pabriknya itu membutuhkan pupuk sehingga barter dengan kotorannya, sehingga per kilo itu hanya 200 rupiah. Hijauan atau rumput itu sekedar lawuh ya tambahan, tapi justru utama pakannya adalah pakan kering itu. Ya. Kami juga sekarang mengembangkan menanam namanya tanaman indigo vera. Itu tanaman perdu yang daunnya itu kadar protein untuk ternak, kambing maupun sapi itu paling tinggi. Misalnya kalau rumput odot itu hanya 11% proteinnya, indigo vera itu 37%. Dan itu bisa dan senang kambing maupun sapi makan itu sekalipun itu dikeringkan tanpa melalui fermentasi, dijemur begitu aja. Nah, sekarang kalau ada lahan kosong, tidak subur, tanami saja itu sudah laku dijual itu. Bibitnya maupun daunnya sebagai pakan ternak karena kualitas protein dari itu. Nah, jadi nanti saya bisa cerita tentang kambing, sapi karena sudah jadi peternak 4 tahun. Ya. Jadi itu Masya Allah, maka orang kita ini, nabi-nabi memberi contoh, semua nabi dulu beternak domba. Tapi kita tidak mengikuti sunnah, akibatnya kita itu selalu kalah karena diadu domba. Jadi insya Allah kalau kita ini bisa beternak domba, tidak gampang diadu domba, orang ngerti wataknya domba gitu kan. Nah, jadi ini penting, apalagi nanti Mas Agus ini sama Pak siapa? Ya itu nanti sebelum pensiun beli domba. Nah, ya, kalau punya lahan. 100 ekor domba itu berarti sehari sudah ngantongi 1.300.000. Gajinya sama Wakapolsek banyak. Ya, itu contoh sederhana saja. Ya, dan itu bisa memberi pekerjaan. Saya domba sekitar 100 itu karyawannya 3 yang mengurus. Ya. Kemudian itu bisa sebetulnya banyak, kalau misalnya Masjid Al-Ikhlas ini ada yang mau serius, bisa nanti ikut pelatihan di tempat peternakan kita dan nanti bisa membuat program di sini. Dibuka aja mesti banyak yang mau dari seluruh Indonesia yang mau nitip kurban itu ya. Nah. Kemudian umroh. Umroh itu tidak harus melalui biro perjalanan. Sekarang ini pemerintah Arab Saudi seperti negara Indonesia ini menjual visa orang yang mau berkunjung kayak turis itu, beli visa.
Jadi Saudi Arabia ini kan sedang mengalami defisit karena perang dengan Yaman, sehingga tidak seperti negara kaya di beberapa tahun yang lalu. Akibatnya sekarang orang mau haji, orang umroh itu disuruh bayar visanya itu. Kalau dulu saya ngurus visa itu tahun 90-an gratis. Tapi kalau sekarang ini beli visa itu online bisa. Langsung ke kedutaan Saudi Arabia itu cuma bayar 1.500 real. Nah, kalau sudah pegang visa itu ya bebas saja. Yang penting bisa sampai sana. Nanti sudah ditanya mau tinggal berapa lama, hotelnya di mana. Nah, gitu ngisi. Kalau dicurigai oleh bagian imigrasi akan ditanya, tapi kalau enggak bebas saja. Ya. Yang penting harus sudah punya tiket pulang pergi. Karena orang Indonesia ini dulu banyak sengaja cuma beli tiket berangkat, nanti cari pekerjaan, kalau sudah kangen biar digratiskan dikirim pulang, pura-pura biar ditangkap polisi Saudi terus dipenjara berapa hari dikirim pulang, itu gratis tiketnya. Padahal duitnya nyambut gawe wis ditransfer. Nah, sekarang Saudi kondisi ekonominya sedang kurang baik, makanya sekarang membuka keran turisme. Sekarang ini kita bisa, kalau dulu dengan visa umroh itu kita hanya bisa ke 3 kota, Makkah, Madinah, Jeddah. Kalau sekarang mau ke Riyadh, ya, mau ke Taif, mau kemana bisa. Nah, makanya kita mendorong remaja-remaja kita ini biar punya pengalaman. Ya, jangan sampai koyo umroh dilarang. Enggak bisa itu jalan sendiri. Nek TKT ngono arep luwih murah, ora usah nyewa hotel. Turun ning masjid ya iso. Enggak akan diusir itu di masjid sana. Masjidnya pakai AC. Ngombene rasa bayar malah jam-jam pendak dino. Atus ya toilet ribuan ya. Nanti beli makan yang murah-murah, sak porsi sak real juga ada itu. TKW itu jualan itu ya. Nah. Jadi itu tidak masalah. Nah, silakan kalau Al-Ikhlas ini pengen berbagi pengalaman, undang aja Ramadan, kumpulin remaja, temanya adalah umroh backpacker bagi remaja Mesir. Dan nanti yang remaja yang baru pulang itu diundang sini suruh bercerita bagaimana pesen tiketnya, bagaimana hotelnya, bagaimana. Saya suruh membuat dokumentasi supaya bisa dipresentasikan gitu loh. Ya, nanti kami juga akan memanfaatkan pengalaman itu untuk ya. Demikian yang pertama. Yang kedua terkait kampung Ramadan di Jogokaryan, kan terdiri dari masyarakat yang heterogen. Bagaimana untuk visi misi masyarakat yang heterogen itu menjadi satu? Ya. Kampung Jogokaryan ini dulu basisnya komunis. Jadi dulu secara politik di Kampung Jogokaryan itu yang paling banyak PKI, yang kedua PNI, Partai Nasional Indonesia dulu, Marhem, yang ketiga Masyumi dan NU sedikit. Tetapi setelah kita belajar, orang komunis, orang Marhem, orang Islam satu yang dituju apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana hidup sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat. Kecuali yang komunis itu setelah tahun 1927, setelah Vladimir Ilyich Lenin mengeluarkan doktrin Zidanov, maka ateisme menjadi bagian dari ideologi PKI. Ya. Makanya kemudian di Indonesia Leninisme, komunisme dilarang. Karena Indonesia negaranya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Nah, ini
Orang komunis kok ikut komunis? Karena ingin hidup sejahtera. Karena semboyannya komunis itu sama rata, sama rasa. Marhenisme itu kan digagas oleh Bung Karno ketika di Sumedang. Bung Karno menemui petani-petani gurem, petani-petani kecil. Di Sumedang sana nama Umar itu banyak sekali. Ada Umar Sani, Umar Khotob, Umar ini. Salah satunya yang paling miskin namanya Umar Hain. Nah, maka Umar Hain, ya, Rasulullah nyebut itulah yang dijadikan simbol perjuangannya Soekarno mengangkat nasib wong cilik, ya. Sehingga ajarannya Partai Nasional Indonesia adalah perjuangan untuk memperjuangkan nasib wong cilik, ya, para marhain itu, ya. Maka ajaran Bung Karno disebut marhainisme, gitu ya. Nah, memperjuangkan wong cilik. Islam itu juga begitu. Nabi Muhammad itu membebaskan budak, membebaskan kemiskinan, kan satu. Nah, dengan dasar itu kita libatkan seluruh masyarakat kampung. Sing sholat, sing ora, sing isih senang mendem seora, saya kumpulkan semuanya, saya undang rapat untuk memikirkan kegiatan Ramadan di kampung Jogokaryan. Jadi pengurus takmir itu hanya menjadi muwahid, pemersatu masyarakat. Ya, itu disatukan semua masyarakat itu. Apa? Lu sampean rak pengen sejahtera toh? Ayo, melalui masjid kita bangun kesejahteraan. Ayo, kita libatkan. Jadi kalau rapat masjid itu, yang ikut ratusan orang, Pak. Dari yang belum sholat, yang ini saya ajak rapat di masjid. Saya datengin, Pak, benjang rapat teng masjid, niki anu Ramadan. Wah, Pak Ustadz niku, awang kula wis sholat wis durung kok. Nggih ning senadyan sampean dereng sholat, sampean nggih sok mikir masjid toh. Dia mikir sok berbeki. Enggak apa-apa, ayo monggo. Nah, jadi kalau kita jadi takmir, berusahalah jadi muwahid, menjadi pemersatu siapapun. Maka tema-tema ceramah kita itu tema-tema yang bicara tentang kesejahteraan. Di dalam Quran banyak itu, ya. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah itu jangan tema-tema fikih yang memecah belah. Wong wis do gelem salat kuwi dianggep kowe katokmu kurang dhuwur kuwi. Nanti kowe kok ora nginu jenggot. Lho tak ngomongane jenggot iki dingu ya sok dicukur, sok didawake. Nek dawa terus jenenge ora dingu kuwi, dinengke wae. Nah gitu loh. Jadilah pemersatu. Jangan jadi tukang pecah belah. Jadi tema ceramah dan khotib di masjid jangan yang gampang menimbulkan perpecahan. Contohnya Ramadan itu mau hisab atau mau ru'yat. Harus dilayani semuanya. Itu pikiran Bung Hatta. Pidato di Sanyokaigin. Sanyokaigin itu DPR-nya zaman Jepang. Anggota DPR-nya zaman Jepang itu Sanyokaigin itu merangkap anggota Doko Ritsu Jumbejo Sage. Waktu itu Bung Hatta mengatakan, kita tidak hendak mendirikan negara modern yang memisahkan antara agama dan negara, negara dan agama. Boleh jadi hukum-hukum agama akan menjadi hukum negara melalui proses objektif di parlemen. Maka ianya disebut sebagai hukum negara, bukan sebagai hukum agama. Tetapi kita akan memisahkan antara urusan agama dan urusan negara, supaya urusan agama tidak menjadi perkakas politik penguasa. Nah ini yang sekarang sering terjadi. Kamu puasanya ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah? Ini pernyataan atau pertanyaan yang paling bodoh tentang bernegara.
Karena tidak boleh pemerintah menetapkan kapan 1 Ramadan. Kementerian Agama itu hanya memfasilitasi sidang isbat untuk ormas-ormas yang menganut ru'yatul hilal. Yang menganut ilmu falak sudah mengumumkan lebih dahulu seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, ya, kemudian Persis, itu sudah tidak usah nunggu sidang isbat, sudah ditetapkan Ramadan 1446 akan jatuh pada gitu hari ini tanggal sekian, ya, karena terjadi ijtima bulan jam sekian. Nah, itu kalau nunggu pengumuman Menteri Agama itu bukan putusan pemerintah, ini pembodohan. Kalau pemerintah nanti ngatur ru'yat atau hisab, suwe-suwe kue sholat subuh melu Muhammadiyah, pemilu pemerintah gitu ya. Nek kunut tuh pemerintah, nek ranggo kunut Muhammadiyah. Ini pembodohan, ini tidak boleh, tidak boleh. Pertanyaan ini salah. Sampai ada Kapolres di Jogja itu, halaman Mapolresta itu biasa dipinjam oleh Muhammadiyah cabang untuk sholat id. Kapolresnya baru, ini tidak boleh dilakukan sholat id kalau tidak cocok waktunya dengan lebaran versi pemerintah. Saya datangi, Pak Kapolsek, sampean akan saya lakukan class action, sampean nggak ngerti cara bernegara. Saya tuntut di pengadilan kalau ngawur begitu. Polisi harus ngerti hukum. Tidak boleh jadi polisi melanggar hukum. Kan gitu, ya Mas Agus ya. Harus secara hukum. Tidak boleh terus, oh iki tarwahe manut Muhammadiyah, apa manut pemerintah. Nek pemerintah tarwahe 13. Itu tidak boleh, itu namanya menjadikan urusan agama menjadi perkakas politik penguasa. Ini Bung Hatta sudah dari gagasan itu 15 Mei tahun 45 loh, pikiran itu. Itulah yang mendasari pemahaman kita terhadap bagaimana syariat di negara ini. Maka syariat Islam sudah jadi undang-undang. Misalnya Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Isinya adalah syariat munakahat tentang waris, ya. Maka di situ ada kompilasi hukum Islam. Diadakan ijma ulama. Satu contoh di kompilasi hukum Islam. Bolehkah seorang perempuan hamil dinikahkan? Seluruh imam mazhab tidak ada yang membolehkan. Harus melahirkan dulu, baru boleh dinikahkan. Tidak boleh dalam keadaan hamil dinikahkan. Tapi Imam Syafi'i satu-satunya dari para ulama mazhab yang membolehkan, karena Imam Syafi'i itu hidup di Kufah, yang masyarakatnya bebas di pasar laki perempuan campur, maka sering terjadi kehamilan sebelum menikah. Kalau tidak boleh dinikahkan, nanti korbannya anak bapaknya sopo. Keluarga besarnya juga jadi malu. Maka Undang-Undang nomor 1 tahun 74, Undang-Undang tentang pernikahan, disepakati dalam kompilasi hukum Islam mengikuti mazhab Syafi'i. Yang mazhab lain tidak dipilih karena wah berat nanti. Apalagi setelah 2011 Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan Majica Muchtar atas Murdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara, yang dulu nikah secara siri, melahirkan anak. Itu Majica Muchtar itu penyanyi dangdut ya. Jadi menteri nikahi penyanyi dangdut itu dulu biasa. Gitu ya. Kalau sekarang nggak berani nikahi, tapi ngepek dengan. Nah, maka Iqbal ini diperjuangkan hak nasabnya, hak warisnya, hak nafkahnya. Di pengadilan agama sampai Mahkamah Agung ditolak. Majica Muchtar melalui
kuasa hukumnya gigih sekali. Waktu ada Mahkamah Konstitusi menggugat itu di Mahkamah Konstitusi, muncullah keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan semua anak di luar nikah mempunyai hak nafkah, hak waris, dan hak nasab atas orang tua biologisnya apabila bisa dibuktikan. Itu keluar bulan Februari. Bulan Maret, Majelis Ulama Indonesia mengadakan musyawarah fatwa menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi. Wah, kalau ini dibiarkan akan jadi sumber perpecahan di masyarakat. Nanti ada laki-laki kaya dekati perempuan ini mancing-mancing biar dihamili, cek DNA, untuk warisan itu sah. Maka MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan anak lahir di luar nikah mempunyai hak nafkah, tetapi harus diputuskan melalui takzir pengadilan, dan dia tidak punya hak nasab atas bapak biologisnya, dan tidak punya hak waris. Nah, itu sebab itulah syariat Islam, ya, benar-benar anak punya nasab bapaknya, aku anak siapa, itu harus melalui pernikahan. Baik pernikahan itu tercatat di dalam akte nikah, itu buku nikah, ataupun pernikahan tidak tercatat asal bisa dibuktikan peristiwanya. Artinya apa? Sudah pernah nikah secara siri, secara agama. Ya. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di pasal 6 hanya menetapkan pernikahan wajib dicatatkan. Tetapi kalau tidak tercatat itu bukan berarti tidak sah, gitu loh. Jadi sekarang nikah yang tidak pakai buku nikah itu ya sah, tapi melanggar kewajiban. Karena pemerintah sudah menyediakan kantor urusan agama untuk petugas pencatat nikah. Gitu loh. Nah, jadi itu sebenarnya pemahaman kita dalam syariat Islam, syariat agama dan urusan negara ini harus kita pahami. Nanti dari masjid itulah kita menyatukan seluruh warga untuk bagaimana meraih kehidupan sejahtera melalui aktivitas masjid. Jangan sektoral, ngajinya yang kecil-kecil itu, ya. Soal jenggot, soal ini, lah ributlah di masjid-masjid itu, ya. Nah, itu karena di Indonesia paham agama itu tidak boleh diurusi oleh negara. Lah anak-anak kita yang nyantri di Madinah sana, santri di Mekah sana, itu agama itu urusan negara. Karena konstitusinya kerajaan Saudi itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mereka sudah sepakat sejak Ibnu Saud merebut kekuasaan, ya, di Saudi itu, kemudian menjadi raja, dia bekerja sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab, maka mazhabnya adalah mazhabnya, kalau orang yang tidak suka menyebut Wahabi. Wah, pahamnya Ibnu Wahab itu. Nah, beda dengan di Indonesia ini yang kadang-kadang membuat gesekan, ya. Kalau ulama-ulama kita dahulu nyantri dulu sampai sudah senior di tanah air, baru berangkat ke Mekah. Seperti misalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Muhammad Darwis itu sudah di khotib anom di Masjid Keraton Yogyakarta, baru dikirim ke Mekah oleh Sultan. Nah, sekarang anak-anak dari TK, SD, pesantren langsung ke Mekah, tidak pernah
berdakwah di lingkungan masyarakatnya sendiri, nggak ngerti kalau masyarakatnya itu macam-macam cara memahami agama. Pulang, iki salah, iki keliru. Karena hanya pandangan menurut Islam yang dipahami melalui kurikulum di Universitas Saudi Arabia. Jadi mereka tidak terbekali leadership-nya sebagai pemersatu. Nah, itu kelemahan kurikulum di sana. Maka kalau ulama-ulama kita dahulu matang dulu di tanah air, baru ke Mesir, ke Al-Azhar, baru ke Madinah, baru ke Mekah. Kita ini anak-anak neng pondok terus ratau serawung karo tonggone sing rung salat, ratau serawung karo wong sing ra iso mangan, ratau kan neng pondok mangan ono terus. Sangune cukup terus. Jadi tidak ada di benaknya itu kondisi real rakyat itu. Ini kelemahan pendidikan agama Islam hari ini, sehingga munculnya ustadz-ustadz yang seperti itu menjadikan sering suasana kebatinan di masjid menjadi kurang nyaman. Gitu? Iki ana sing isih seneng maca iki ana sing wis ra seneng. Itu jadi ribut topiknya. Apa? Kita mengikuti Rasulullah dulu. Di Mekah 11 tahun Nabi itu mengajarkan bagaimana membebaskan perbudakan, bagaimana memberi makan orang miskin, bagaimana memuliakan anak yatim. Itu dulu. Cah yatim ora diurus, wong ngelih ra diurus, ya, orang yang punya kerjaan nggak diurus, salate carane salat sing diurus. Ini kekeliruan berpikir di banyak masjid. Akibatnya masjid tidak bisa menyatukan masyarakat. Akhirnya ya wes aku ra cocok karo takmire nggawe masjid dhewe. Sehingga sak kampung itu masjidnya cuma jarak berapa meter masjid. Ora wani bangun masjid ya musala sik gitu. Ini kan memecah belah ini. Ini karena pikiran yang sempit di dalam beragama. Ya. Nah, belajarlah dari ulama-ulama besar kita dahulu. Dahulu orang-orang Arab itu belajar pada ulama-ulama Indonesia. Imam Masjidil Haram itu ada dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Ada dari Banjarmasin, Syekh Arsyad Al-Banjari. Ada dari Banten, Syekh Anawi Al-Banteni. Ada dari Jogja, Syekh Ahmad Al-Mataromi, Mataram ya. Itu dulu jadi imam dan guru-guru di Saudi. Saiki kabeh wong Indonesia sinaune dadi muridé wong Saudi. Ini kan kemunduran kualitas beragama masyarakat kita. Nah, inilah yang menjadikan kadang-kadang masjid itu tidak nyaman. Masjid Gonmu, masjid NU apa Muhammadiyah? Ora ono masjid NU atau masjid Muhammadiyah itu harusnya tidak ada. Kabeh masjid Islam ngono wae. Rasa dikai cap nek masjid iki. Kok kaya batik wae nganggo cap. Masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Semuanya ayo mrene, ayo mrene. Muhammadiyah itu hanya gerakanku. Tapi tetap Islam. Agama kan begitu loh. Sang surya telah bersinar, sahadat dua melingkar. Warna yang hijau berseri, membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku. Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Dudu Muhammadiyah agamaku. Mula nek Muhammad iki masjid Muhammadiyah lho. Nah, itu sesat. Karena itu agamanya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu gerakan. Bagaimana Islam diamalkan, bukan sebagai agama. Demikian juga NU, ya lal waton, ya kecintaan pada tanah air. Ojo nganti NU dadi agama. Agama niki NU, nek ora NU mlebu neraka. Wah, itu sesat. Meskipun kiai surbane gede, seneng tahlil ning sesat. Nek nganti NU kok dadi agama. Ndak. Aneh Nabi Muhammad rung tau melu NU njur piye.
Kan ngawur, itu kiai yang congore ngawur. Nah, NU agama itu enggak boleh. Nah, maka masjid itu harus pengurusnya punya kualitas 5M. 1, muwahhid, pemersatu. 2, mujahid, dia pejuang, memperjuangkan rakyatnya, umatnya. Yang ketiga adalah mu'adib, dia pendidik yang mendidik jamaahnya. Yang keempat, dia musyadid, pelurus. Kalau pimpinan negara menyeleweng, luruskan. Tidak boleh takut. Maka masjid-masjid harus melakukan khutbah-khutbah politik untuk menegur penguasa-penguasa kalau salah. Dan itu kewajiban khotib. Maka Khalifah Malik bin Marwan dulu jadi khalifah, dengar ada orang khutbah, kok malah mendoakan panjang umur. Marah khalifat, naik, kamu tak ajari cara khutbahnya Nabi apa? Tunjukkan dong kepada khalifah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaidil kurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun. Jadi kalau ada presiden, menteri, bupati datang di soft depan itu, khotibnya harus nunjuk mukanya. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu, ya bupati, ya wali kota, ya gubernur, bil adli wal ihsan, supaya kamu berbuat adil dan berbuat baik. Dinasihati, bukan rakyatnya yang dinasihati, pimpinannya didoakan. Keliru. Pemimpin itu sumber kesalahan. Oleh karena itu para ulama dulu diundang oleh Presiden Bung Karno mimpin doa. Supaya teringat pemimpin itu sering banyak salah dosa, maka mesti dengarlah kalau pembacaan teks doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa para pemimpin kami. Tidak ada, ya Allah ampunilah dosa rakyat kami, tidak ada. Karena rakyat tidak tahu salah, yang salah pemimpin. Bener, jadi aja nek wani dadi pemimpin nek gas ra ono nek rakyat tuh kudu trimo. Nek ora rasah dadi pejabat. Rakyat tuh berhak untuk mengontrol kekuasaan. Masjid sekarang ini yang diharapkan mimbar-mimbarnya menjadi musyadid, menjadi pelurus karena partai politik sudah dikuasai para pengusaha. Negara ini diusahakan nek iso didol apa-apa nih. Nanti rakyat miskin nggak punya apa-apa. Laut wis dipageri jadi Arab boleh iwak wis kangelan. Ini kan ceroboh ngawur ini jadi pejabat. Masjid tegak. Ingatkan para pemimpin itu. Jangan bilang, Pak, jangan bicara politik di masjid. Tak kampung ini orang pengurus menunggu. Tidak. Masjid adalah baitus siasah, tempat mendidik rakyat untuk ngerti bernegara. Ya, jadi jangan. Maka saya senang kalau ada polisi, ada tentara, ini tak suruh mendengar biar paham negara ini ya. Nggak boleh. Oh, malah kaya ceramah kok diawasi ngawur. Di negara merdeka rakyat mengawasi pemerintah. Hanya di negara jajahan dan di negara komunis pemerintah mengawasi. Ya, jadi kalau sampean masih mau diawasi, khotib direkam, diinteli, Pak, jangan, negara Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 45. Kono, negara jajahan, kono sing awasi. Rakyat ini pemegang kedaulatan negara atau enggak? Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kedaulatan ada di tangan, ya itulah. Itu musyadid. Yang kelima adalah mujadid, pembaharu yang mencari inovasi-inovasi untuk menjadikan rakyat kita lebih baik hidupnya bagi kepentingan di dunia maupun di akhirat. Jadi itu. Kemudian yang terakhir. Satu, yang terakhir dari Pak Satabdi. Tadi disampaikan kaderisasi dari anak sampai lansia. Secara umum, mindset setelah sekolah adalah kerja. Yang dari TPA setelah Al-Quran selesai. Bagaimana caranya merubah mindset untuk mengajak anak-anak itu untuk berpikir? Itulah perjuangan umat Islam Indonesia ketika dulu tahun 51 PKI yang memberontak mendirikan negara Soviet Indonesia di Madiun ditumpas,
tahun 51 Partai Komunis boleh menjadi partai lagi. Marsnya itu, coba dengar Mars PKI itu pasti merdeka, 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 kerja, 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 gitu ya. Maka waktu itu Buya Hamka mengatakan, kalau cuma kerja, 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 monyet di hutan juga bekerja. Kerbau di sawah juga kerja. Tapi kalau orang Islam hidup untuk beribadah, mikir, baru kerja. Tidak kerja-kerja, orang mikir. Akibatnya utangnya oke. Hidupnya ruwet, ruwet, ruwet. Itu karena kerja, kerja, kerja tanpa mikir. Terus, apa-apa sing disalahke aku. Gitu ya. Ruwet itu orang seperti itu. Nah, maka mindset kita itu sepanjang hidup ibadah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bekerja ini hanya bagian dari ibadah. Maka jangan pernah dalam usia kita itu tidak ada keterlibatan dengan tempat ibadah kita, dengan masjid. Sepanjang hidup kita itu harus mu'allakun qalbuhu bil masajid. Hatinya itu ke masjid. Dulu tidur bareng di Masjid Jogokarian ketika jadi anak-anak, ngurusin remaja di Jogokarian, ya. Setelah lulus SMA masuk di Akademi Militer, masih kalau libur ke masjid, sampai jadi pejabat, sampai jenderal masih berhubungan dengan masjid, dirawat hubungan itu oleh masjid. Maka kami dirikan namanya Korma, keluarga alumni remaja masjid. Misalnya sekarang ini warga Jogokarian yang tinggal di Kalimantan Timur berapa orang, siapa saja bekerja di sektor apa. Itu akan bermanfaat ketika remaja kami ada yang lulus misalnya teknik geodesi. Wah, golek gawean yang dia aku teknik. Yang Kalimantan ono kayak senior kita. Dia kerja di perusahaan minyak, mungkin perlu survei untuk pemetaan, yang perkebunan sana. Nah itu masjid itu membangun koneksitas jaringan. Karena di Indonesia ini berlaku pepatah relasi mengalahkan ordonansi, sahabat mengalahkan setatblat. Jadi nek konco itu salah radi hukum, nek wong liya ora salah we nek perlu di Itulah Indonesia. Makanya ya dengan menjalin silaturahim dengan alumni yang dulu kambien cilikane turu masjid, saiki wis dadi profesor, dadi dirjen, masih kontak. Kementerianmu ono anggaran ora nggo masjid gitu ya. Maka waktu 2003 itu kami renovasi masjid, ada satu alumni kita yang kurang piro iki? Kurang 700, ya wis 700 itu aku. Nah, gitu gampang itu. Ya. Gitu. Karena dia alumni masjid kita. Mungkin sudah tinggal di Jakarta gitu kan. Itu. Nah, ini pentingnya silaturahim. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ingin panjang umur dan luas rezeki, hendaknya bersilaturahim. Jadi sebetulnya jaringan organisasi alumni itu wujud silaturahim. Maka programnya namanya Kunsiroh, kunjungan silaturahmi. Mas, aku untuk kabar ya Bambang ki kelingan ora? Oh ya Mas Bambang, ya aktifan ki. Kan mulai saka Inggris loro iki operasi pita suara ning di Depok, Jawa Barat. Ya sapa sing ngerti lek kumpul ke masjid charter ke bis. Tapi karena sepuh-sepuh, saya suruh dampingi dokter. Nah, jadi pikniknya ada dokter pendamping. Itu biayanya dari masjid. Nah, itu namanya kunsiro. Saya kira di Gembolong ini mesti ada anak yang sukses. Yang dulu ngaji di masjid, sekarang mungkin punya harta, punya jabatan. Nah, kalau silaturahminya terjalin kan enak. Ya. Halo, apa? Wis kafir durung. Pertanyaan, lah iya masjidmu bangun kok kowe meneng wae gitu ya. Jadi
Itu enak kita itu berdiskusi itu dengan teman-teman alumni itu. Lah iya, kita ini komunikasi dengan alumni remaja. Awang dulu kanca turun yang masjid meskipun sekarang dia jenderal, dia profesor kan teman tidur di masjid, biar ngeleh bengi ngeleh apa? Wah neng halaman masjid ana wit kates, mateng ya durung digodhog wae lagi. Itu bener, Pak. Jadi kami tidur di masjid itu kalau lapar dulu ya tidak mudah. Cari wedangan belum tentu punya duit ya. Nah, itu kebun masjid itu ada pohon kates saja durung semburat diopek campuri gula teh nggo ganjel wet. Kok ya do jadi ana jadi jenderal, ana sing profesor, masih terjalin. Sekarang masih yang aktif 46 orang itu, yang paling sepuh usianya 84 tahun. Sebulan 2 kali acara kunjungan silaturahim. Biasanya anak-anaknya yang nganter atau ngeragati ya gitu. Jadi akhirnya masjidnya enak gitu ya. Pak niki urun atas nama Bapak kula gitu. Jadi nah itu kita coba jaga. Lah Masjid Al-Ikhlas ini berdiri tahun berapa? Kita tahu. Sudah ada 20 tahun belum? Oh lebih toh, berarti alumninya anak-anak sing ngaji zaman kecil di sini sekarang di mana saja, pekerjaan apa, ada datanya enggak? Nah, kewajiban takmir Al-Ikhlas sekarang data. Itu, Mas, mulai neng gemolong apa? Ngewangi masang lampu. Nek ora iso yang ngirim wae nggo sing do masang gitu ya. Nah, itu cara kami berkomunikasi dengan alumni-alumni itu begitu. Mas iki buka puasane tahun ini 3.500 piring tambah sekian ratus box. Ya kira-kira 5.000 porsi, sak porsi 15.000. Kira-kira butuh dana 2 miliar. Nah, kowe isih kelingan masjid ora? Arep pirang porsi gitu. Nah, itu yang kami lakukan dalam menjalin silaturahim alumni masjid. Tadi di WA tadi. Iki lagi rada munafik apa kafir iki? Kok wis ora tau ngikuti beritane masjid gitu ya. Enak itu meskipun dia sudah pangkatnya jenderal, orang kanca turun yang masjid kok piye. Gitu. Ya. Coba data yang masih memungkinkan anak-anak yang pernah mengalami hidup di masjid ini. Mungkin dia punya kenangan, mungkin punya ini ya, mungkin ya. Tadi malam saya bersama salah satu direksi Pegadaian. Di jalan itu saya mau mampir ngisi tabligh akbar di Tegal. Telepon-teleponan. Wah, suaramu isi koyo dek sekolah Arab biyen. Itu temennya ngaji zaman kecil dulu di Mekonan. Asik. Nah, itu mesti nyambung begitu. Enak itu.